Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading yang berbeda dari biasanya. Kita akan bahas tentang orang yang mungkin pernah kamu temuin atau sekarang ada di hidup kamu, atau bisa jadi ini orang yang akan kamu temuin gitu. Jadi kamu punya perspektif lain dan juga clue gitu ke depannya kalau misalnya belum ketemu, kamu tahu gimana menavigasi hubungan ini. Kayak yang pertama aku dapet gitu tentang hubungannya. Jadi kita akan bahas orang A dan orang B. Terus orang A ini direpresentasikan sama tower gitu ya. Uh, Tower itu aku melihatnya gini, antara dunianya orang A ini baru terguncang ketika dia baru ketemu orang B. Jadi dia kayak di fase merestrukturisasi, membangun dari nol gitu, kayak ibaratnya dia punya kanvas kosong lagi ketika baru ketemu orang B gitu ya. Jadi dia di fase transisi gitu. Jadi mungkin dunianya agak gelap, terus vibe-nya agak agak pesimis atau gimana gimana sih kalau ketemu orang yang dunianya baru terguncang gitu. Terus atau bisa jadi skenario berikutnya adalah orang A ini karakteristiknya chaotic gitu. Chaotic dalam artian mungkin dia tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi nggak bertanggung jawab, atau dia terlalu impulsif, tidak punya planning dengan hidup, semacam dia harusnya di fase umur tertentu gitu orang kayak punya stabilitas tertentu gitu. Cuman si orang A ini kalau pakai skenario yang kedua, dia tidak tidak apa ya, tidak punya kestabilan seperti orang-orang pada umur seperti itu. Nah, orang B waktu ketemu orang A direpresentasikan sama Two of Swords. Skenarionya gini, ini pertemuan orang B dengan orang A, cara semesta membantu untuk melihat part-part tertentu dalam diri orang B yang selama ini mungkin dia tidak lihat atau tidak mau lihat gitu. Antara itu suatu programming di alam bawah sadar dan itu mempengaruhi perilaku orang B, terus ada pattern-pattern tertentu, trauma, luka tertentu yang dia bawa nih dari masa lalu atau bahkan mungkin dari kehidupan sebelumnya. Dan ini cara semesta nih untuk bring awareness pada situasi atau pola tertentu atau sesuatu yang ada di alam bawah sadarnya orang B. Nah, terus juga mungkin antara gini, skenario berikutnya orang B ini antara dia tahu terus dia nggak mau tahu tentang si orang A, atau dia memang beneran nggak tahu gitu. Dia kayak nggak punya level perseptif gitu ya untuk bisa melihat, oh si orang A ini mungkin chaotic, oh mungkin orang A ini butuh waktu, kalau misalnya pakai skenario yang dunianya itu baru terguncang gitu, dan dia butuh bangkit kembali menata hidupnya lagi gitu ya. Dia mungkin tidak bisa melihat itu atau tidak tidak punya level empati atau kurang perseptif tentang situasi itu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang si orang B ini tidak lihat antara tentang dirinya atau tentang situasi orang A gitu. Apa yang membuat orang A tertarik sama orang B gitu. Jadi si orang B ini buat orang A, pertama kayak energinya itu cocok gitu loh, dalam artian mungkin spontanitasnya cocok, level hal-hal yang bikin dia seneng itu cocok gitu, kayak misterinya dapet, energi inner child-nya bisa keluar. Tapi kalau kalau pakai skenario yang pertama sih, kalau misalnya skenario yang pertama yang dunianya terguncang itu, sosok si orang B ini seperti cahaya dalam gelap gitu ya, seperti memberi harapan kembali ya untuk dunianya si orang A gitu. Lalu apa yang membuat orang B ini tertarik sama orang A? Ace of Wands, sama, ini energi fire dua-duanya. Sun itu energinya Leo gitu. Ace of Wands itu energi fire, elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi passionnya tuh pasti dapat, dua koneksi ini passionnya dapat, spontannya dapat, chemistry-nya dapat. Cuman di bagian itu kan di bagian fun-nya doang. Sementara hubungan itu nggak cuma berbicara tentang fun-nya aja. Semua hubungan pasti ada part challenging-nya. Semua hubungan pasti ada pattern-pattern tertentu, baggage tertentu yang dibawa dari setiap individu, dan itu mau nggak mau at some point akan keluar gitu, akan ke-trigger. Nah, seperti itu. Tapi ini jujur memang koneksi jiwa yang kuat. Apapun label yang mau kamu gunakan, divine counterpart kah, soulmate kah, twin flame, terserah kamu mau pakai yang label yang mana. Karena apa? Advice-nya buat kamu Four of Wands. Four of Wands itu energi 11-11 itu mengingatkan aku pada twin flame, tapi nggak terbatas sama twin flame ya. Lalu Four of Wands itu menandakan fondasi. Kita harus lihat fondasi kita, atau kita kayak kalau bicara tentang orang A skenario yang pertama, dia di fase ketemu orang B, fondasi dia lagi terguncang. Mungkin ini fase pertemuan yang semesta hadirkan untuk sama-sama nih berjalan beriringan, untuk sama-sama membetulkan fondasi gitu, melihat kembali ke akar gitu. Pola kita dalam sebuah hubungan, cara gini, kita tuh melihat semua hubungan akarnya dari keluarga kita, itu dinamika orang tua kita, siapa caregiver kita, gimana kita diperlakukan orang tua kita, itu secara nggak sadar kita bawa dalam hubungan-hubungan yang kita temuin ketika kita beranjak dewasa. Makanya antara kita membetulkan fondasi kita atau kembali bersama berjalan untuk
membangun fondasi bersama gitu antara si orang A dan orang B gitu ya. Karena sejujurnya energinya ini di bawahnya Four of Wands, Ten of Cups. Lagi-lagi ini kan Four of Wands juga berbicara tentang pernikahan, perayaan, keceriaan. Dan juga warna kuningnya itu mengingatkan aku pada warna sun tuh, dominannya kuning. Dominannya kuning itu seperti cara semesta gitu, selain membawa cahaya dalam gelapnya hidup orang A, seperti juga menyinari part-part yang mungkin orang B nggak lihat tentang dirinya, part-part yang orang B nggak lihat tentang orang A, seperti itu. Dan juga Ten of Cups itu kartu keluarga juga, Four of Wands kartu keluarga juga. Cuman setelah Ten of Cups itu Death, kartu transformasi, dan Seven of Wands. Dengan transformasi dinamika orang A dan orang B gitu. Antara gini skenarionya. Dua orang ini sama-sama bertransformasi bersama gitu, sama-sama menyinari kegelapan, sama-sama melihat hal-hal yang seharusnya perlu dilihat, dan nggak lari gitu, nggak lari ketika challenge itu muncul dalam dinamika hubungan ini. Sesimpel itu, karena Seven of Wands itu pertama bisa berbicara tentang kompetisi. Aku nggak melihat ada kompetisi di sini. Tapi Seven of Wands juga berbicara tentang menjaga, berjuang untuk sesuatu yang penting berharga buat kamu gitu. Seberapa penting berharganya hubungan ini buat orang A dan orang B, terutama orang B ya. Untuk bisa gitu misalnya kalau skenarionya, karena ketika membangun hidup lagi ibaratnya dari nol, itu fase yang nggak mudah gitu ya. Kita untuk belajar berdiri kembali, berjalan kembali, untuk pelan-pelan menata hidup kita, itu perjalanan nggak mudah. Orang B punya hati yang luar biasa nggak? Stok sabar yang luar biasa nggak? Seberapa mau dia berada di sisi orang A dengan skenario dunia yang terguncang? Atau gini, karena ini mungkin levelnya sama-sama, walaupun kamu energi bumi ya, tapi energi fire-nya tuh kuat banget gitu. Antara kamu juga punya placement fire di natal chart kamu, si orang ini energi fire ya, Aries, Leo, Sagittarius, atau punya banyak elemen api di dalam natal chart mereka. Tapi ini kalau fire, kebanyakan fire itu kalau lagi fun-fun banget, kalau lagi chaotic banget gitu. Terutama aspek emosi ketika lagi marah ya. Nah, itu juga yang mungkin jadi sesuatu hal yang perlu kamu lihat nih gitu. Kalau misalnya hubungan udah lewat gitu, kamu bisa lihat, oh iya mungkin waktu itu regulasi emosi kurang ya, mungkin pada diri kamu, mungkin pada diri orang yang satunya. Kalau lagi akur-akur banget, lagi fun, cocok banget chemistry-nya, ngomong apa aja nyambung, ngelakuin apa aja bisa jadi fun gitu. Cuman kalau lagi berantem ya rusuh banget gitu ya. Itu dia. Karena kontrak jiwa kamu ada Six of Swords, Magician, sama Nine of Wands. Ketika kamu capek gitu. Karena dengan Magician di situ, semua orang yang hadir di hidup kita, konteks apapun, dia itu akan menjadi cermin kita gitu. Jadi akan match sama energi yang ada di dalam diri kita. Kalau misalnya orang A lagi chaotic gitu, dia butuh seseorang yang match sama energi chaoticnya dia. Mungkin orang B di luarnya terlihat nggak chaotic, tapi ada sesuatu yang chaotic di dalam diri dia, sehingga dia match energinya sama orang A. Seperti itu ya. Mungkin dalam cara dia berpikir ada sesuatu yang perlu diluruskan, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu. Jadi ada satu frekuensi yang match antara orang A dan orang B, walaupun di luarnya tidak terlihat langsung seperti itu, tapi ada sesuatu. Makanya energinya ini jadi match dan bisa ketemu antara orang A dan orang B. Itu Magician begitu. Lalu itu tadi antara dengan Six of Swords, ketika tantangan itu hadir, pilihannya kita sama-sama berjalan beriringan, bertransformasi bareng-bareng, atau kita terpisah jalan gitu. Karena energi Six of Swords itu ya berpindah tempat atau transisi dari badai gitu ya. Jadi berlayar ke air yang lebih tenang. Badainya itu dalam hubungan ini. Atau ketika salah satu pihak, orang A atau orang B gitu, menemukan sesuatu, bisa nggak salah yang satunya gitu tetap ada di sampingnya. Seperti itu. Karena Nine of Wands energi capek. Ketika capek, godaan paling mudah itu pergi gitu. Cuman hati yang luar biasa akan bertahan apapun yang terjadi. Oke, segitu aja dulu pesannya untuk reading kamu kali ini. Semoga bermanfaat dan memberi perspektif atau clue nanti kalau ke depannya ya. Dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Bye.